Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terjadi di Rempang itu bentuk dari ketidakpeduliannya pemerintah dalam tanda kutip untuk mengurus dan memberikan sebuah solusi terhadap problem yang terjadi. Dan kemarin juga saya mendengarkan pernyataan dari orang nomor satu yang ada di negeri ini. Pernyataannya teman-teman bisa lihat di video. Urusan kayak gitu sampai presiden. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai presiden. Ya, seperti itu pernyataan yang disampaikan oleh orang nomor satu di negeri ini. Bayangkan, seolah-olah problem ini bukanlah problem yang luar biasa, bukanlah problem yang urgent bagi dia. Namun satu hal yang saya ingin tanyakan, kenapa pemerintah begitu abai dengan problem ini? Sedangkan ini adalah menyangkut hajat orang banyak yang ada di daerah Rempang. Bukankah yang di Rempang itu juga warga yang tinggal di negara ini? Begitu juga dengan aparat keamanan yang ada di sana. Mereka tentu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah. Kalau perintah yang diturunkan kepada mereka salah, maka dalam hal ini yang menanggung dosa ada yang memerintahkan perintah tersebut. Mau bagaimanapun, orang yang melakukan perintah tersebut juga terimbas dari dosa yang dilakukan. Dan ini merupakan suatu kezaliman yang sistematis, kezaliman yang cukup fundamental. Karena kenapa? Karena ini menyangkut masalah kehidupan orang banyak. Yang tinggal di sana tidak hanya satu atau dua orang, bahkan yang tinggal di sana adalah ribuan orang. Dan mereka sudah lama tinggal di daerah Rempang tersebut, bahkan sebelum negara ini merdeka bahkan. Lantas, sedemikian rupanya pemerintah ataupun pemimpin di negeri ini melakukan atau melontarkan statement yang Masya Allah, ini dianggap masalah yang kecil. Justru masalah yang kecil ini kalau dibiarkan, ini menjadi masalah besar, big problem. Sedangkan amanat konstitusi kita dalam alinea keempat itu melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan melindungi segenap oligarki, bukan untuk melindungi segenap kapitalis, bukan untuk melindungi segenap orang-orang yang memiliki uang dalam investasi atau investor yang ada di tanah Rempang, Pulau Rempang. Dan nampak jelas bahwasanya sistem pada hari ini itu tidak berpihak kepada rakyat. Namun
slogan-slogan yang dikeluarkan dan dilontarkan oleh pemerintah, seolah-olah pemerintah peduli banget dengan rakyat. Seperti itu. Harus kita ketahui bahwasanya sistem ini hari itu sudah rusak dari lahirnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang sistem kapitalis dalam pelaksanaan demokrasinya itu hanya mementingkan kebermanfaatan yang ada, sebagaimana yang dilontarkan oleh Aristoteles bahwasanya demokrasi ini adalah alat sapi perah untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari rakyat itu sendiri. Tentu ini sebuah problem yang sangat luar biasa, yakni sistem. Lantas bagaimana Islam memandang problem ini? Islam memandang ini problem adalah problem yang harus diselesaikan dengan cepat. Karena kenapa? Karena ini menyangkut dengan banyak orang. Dan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh pemimpin. Bahkan dalam hal ini adalah pemerintah yang mengesahkan ataupun yang memberikan karpet merah kepada oligarki. Bagaimana Islam menyelesaikan masalah ini? Tentu dalam hal ini Islam dalam untuk kerjasama luar negerinya itu tidak ada yang namanya investasi yang dilakukan oleh warga ataupun oleh asing maupun asing. Karena kenapa? Karena jelas ia bukan dari negara Islam. Tentu orang yang di luar Islam memandang ini harus dicermati lebih dalam. Apakah ada unsur untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di negara ini, atau ada misi tertentu untuk melakukan invasi-invasi lanjutan lainnya. Dan itu dilihat dari kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan. Seperti itu Islam memandangnya. Dan dalam Islam ya, itu harta itu terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah harta kepemilikan individu, kemudian yang kedua adalah harta kepemilikan negara, dan yang ketiga adalah harta kepemilikan umum. Nah, yang dirimpang itu termasuk dalam harta kepemilikan umum. Karena kenapa? Karena itu milik umat secara keseluruhan, yang itu harus dikelola oleh negara. Negara harus mengelola harta umum itu yang kemudian disebar kepada umat juga. Kebermanfaatannya disebarkan kepada umat, dirasakan oleh umat. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan Muslim itu berserikat dalam 3 hal. Al-muslimun surukatun fi salasi. Wal ma' wal kala' wan nar. Dalam hal ini yang dirempang itu adalah hutan ataupun daerah yang belum terjamahkan untuk dilakukan eksploitasi, dan sumber daya alamnya pun sangat luar biasa, dan itu harus dikelola oleh negara, dan tidak boleh negara memberikan kepada asing atau swastanisasi. Nah, kalau kita lihat lebih jeli lagi bagaimana undang-undang yang diberlakukan oleh anggota dewan kita, yang notabene dia kita pilih. Lihat undang-undang Omnibus Law, ya, undang-undang Omnibus Law. Apakah undang-undang itu pro terhadap rakyat atau pro kepada oligarki? Justru undang-undang yang diberlakukan pada ini hari itu sangat
berpeluang dan sangat memberikan karpet merah kepada orang-orang oligarki, kepada asing dan asing. Dan itulah sistem yang diterapkan pada hari ini, yang ini sistem demokrasi. So, masihkah kita mau mencari solusi di luar Islam? Bukankah Allah telah mengatakan bahwasanya telah nampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh ulah manusia. Tentu masalah ini juga diatur oleh Islam. Maka solusi untuk penyelesaian masalah yang ada di Rempang itu hanya bisa diterapkan pada sistem pengaturan Islam itu sendiri. Sistem ekonominya, sistem pendidikannya, sistem politik dalam negeri dan politik luar negeri. Dalam sistem kenegaraan Islam, Islam tidak memberikan peluang kepada orang negara kafir ataupun orang-orang asing dan asing. Itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami secara bersama bahwasanya yang terjadi di Rempang bukan hanya masalah yang kecil, tetapi ini adalah masalah sistem yang akan menurunkan masalah-masalah turunan yang ada pada sistem tersebut, yang tidak bisa dikelola oleh sistem itu sendiri. Dalam hal ini ada skala negaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.